Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku. Ayo kita semangat, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, topik kita pada saat ini dikatakan jangan berzina. Jangan engkau berzina adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam Dasatitah yang ke-7. Dan firman itu, Dasatitah itu diberikan Allah pada Nabi Musa. Dan coba kita lihat di dalam tulisan Martin Luther di dalam buku Katekismus juga tertulis dan terlampir dengan tegas pernyataan janganlah engkau berzina, dengan artinya saya akan lihat dan bacakan untuk kita semua untuk mengingatkan kita tentang hukum Tuhan ini. Martin Luther mengatakan di buku Katekismus, jangan berzina artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Itu arti dari jangan engkau berzina. Yang mau dikatakan di sini, Tuhan benar-benar menginginkan manusia itu harus hidup dalam kesucian, dalam kebersihan, baik pikirannya, hatinya, dan tubuhnya harus betul-betul hidupnya suci dan bersih. Bahkan ditujukan secara khusus kepada yang berumah tangga, saudaraku, harus betul-betul tetap setia di dalam status mereka sebagai suami istri dan saling mencintai di rumah yang mereka dirikan, bangun di dalam kasih setia, cinta kasih yang dari Tuhan. Ini adalah hukum dan ketentuan yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun manusia di dunia ini. Dan coba kita lihat, saudaraku, sudah banyak juga orang berdalih dengan ucapan ini hanya untuk menghalalkan berbagai cara supaya mereka bisa berzina. Bahkan ada suatu statement perkataan mereka katakan begini: jika perzinahan itu dilakukan atas dasar suka sama suka atau mau sama mau, mengapa itu menjadi dosa? Mereka katakan demikian. Akhirnya mereka ingin tantang Tuhan. Kalau dilakukan dengan dia suka, saya suka, saya mau, dia mau, ya apa masalahnya di situ? Karena tidak ada pemaksaan, tidak ada pemerkosaan di situ. Ya, apakah itu dianggap zina? Banyak pernyataan manusia yang jahat, yang berpikir fasik, ingin meluluskan niat jahat mereka di hadapan Tuhan. Tetapi kita harus tahu, hubungan suami istri hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang sudah dipersatukan Tuhan melalui hambanya di dalam ibadah yang kudus. Itu dia. Itu hanya bisa dilakukan hubungan antara dia laki-laki dan perempuan yang sudah diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh pendeta di gereja, dan mereka menjadi suami istri, saudaraku. Itu yang bisa melakukan dengan persekutuan kudus tadi. Tapi di luar dari situ dikatakan mereka telah berbuat zina. Saudaraku yang terkasih, Yesus juga melanjutkan perkataan, bukan hanya melakukan, tapi Tuhan katakan, jika engkau hanya memandang saja, itu juga zina. Jika engkau juga memandang perempuan lain, bahkan
ada hasratmu menginginkan dia, hanya pikiran saja, hanya hati saja, itu sama dengan engkau telah melakukan zina di dalam pikiranmu dan hatimu. Jadi bukan hanya hubungan tubuh yang dikatakan zina, yaitu di luar dari situ, jika engkau memandang pasangan orang lain dan menginginkan dia di dalam hatimu, Tuhan tahu itu kamu berbuat zina. Untuk itu saudaraku, dengan firman Tuhan titah yang ke-7 ini, Tuhan katakan jangan engkau berzina. Kita harus belajar dan hati-hati, harus tunduk dan kasih kepada Allah. Marilah kita berusaha menjaga kekudusan hati kita ini, pikiran kita ini. Dan hanya kita yang tahu untuk mengontrol pikiran kita, hati kita, untuk takut kepada Tuhan. Setialah kepada pasanganmu, setialah engkau kepada istrimu, setialah engkau kepada suamimu, setialah engkau kepada pernikahanmu yang telah diberkati oleh Tuhan itu, dan jangan engkau permainkan itu atau kau nodai janji setiamu di hadapan Tuhan. Tapi bersatulah di dalam cinta kasih Tuhan, karena dikatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak akan bisa diceraikan oleh manusia kecuali dengan kematian saja. Jadi setialah dan taatlah, patuhlah akan hukum Tuhan. Yang berumah tangga, hai engkau suami, hai engkau istri, tetaplah setia, jagalah kekudusan rumah tanggamu di hadapan Tuhan. Engkau akan berkelimpahan sukacita, engkau akan berkelimpahan rezeki, dan hidupmu akan baik-baik saja jika engkau hidup di dalam kasih dan hukum Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami dengar pada saat ini, mengharuskan kami untuk taat dan takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan engkau berzina. Itulah hukum Tuhan yang ke-7 dan harus kami patuhi. Karena jika kami menyimpang, jika kami melanggar, kami akan jatuh ke dalam dosa. Kami akan susah, kami akan gelisah, kami akan terhukum. Bukan hanya hukum di dunia ini, tapi hukum Tuhan akan menanti kami. Untuk itu Tuhan, kepada setiap rumah tangga, baik dia sebagai suami, sebagai istri, harus tunduk, harus setia, patuh, menjaga kekudusan rumah tangganya dan kesucian cinta kasih mereka yang mereka sudah terima dari Tuhan saja melalui ikatan pernikahan kudus. Dan begitu juga kami mau berdoa buat anak-anak kami, muda-mudi, agar selalu menjaga kesucian tubuhnya, cintanya kepada Tuhan, agar selalu taat, tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan. Jaga anak-anak kami Tuhan untuk tidak terjerumus kepada pergaulan bebas dan ucapan-ucapan yang fasik, supaya kami semua, gereja-Mu, bisa hidup di dalam kekudusan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau selalu menjaga, merawat dan memelihara kami seperti biji mata-Mu. Kami sangat berharga di hadapan Tuhan. Untuk itu kami ingin berjanji untuk tetap menjaga kekudusan tubuh kami, jasmani kami, hati dan rohani kami, supaya kami selalu kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu dan Saudaraku. Demikianlah, ingat selalu tersenyum dan jaga prokes kita, agar kita selalu terlindung di dalam naungan kasih-Nya.